Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Let's go. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi di renungan satu hari satu firman, dimana pada hari ini saya akan membahas tentang kekhawatiran, tentang apa hubungannya, apa perbedaannya orang yang khawatir dengan orang yang bahagia, saudara. Nah, sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, Kau telah membimbing kami, Tuhan. Kau telah melawat setiap daripada kami, Tuhan, melindungi kami, memelihara nafas kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, benar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami, dalam jiwa kami, roh kami, tubuh kami, telinga hati kami, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami, Tuhan, agar semakin hari kami semakin serupa dengan gambar-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi pelaku firman-Mu, pakailah kami menjadi saksi dan alat dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Nah, di sini ayatnya berbicara tentang kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita akan bagi dua tentang bagian yang ada di dalam Amsal ini, saudara. Yang ada di dalam ayat ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, kekhawatiran dan kebungkukan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, perkataan yang baik dan menggembirakan. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara. Yang pertama, kita akan bahas bagian kekhawatiran dan pembungkukan. Di bagian pertama, saudara, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukan seseorang. Nah, saudara, sebelum kita membahas, kita memahami dampak dari kekhawatiran itu, saudara, kita harus tahu terlebih dahulu, saudara, bagaimana ciri-ciri orang khawatir, saudara. Nah, dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 25, dikatakan dengan sederhana, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang cenderung dilihat berkarisma, dia cenderung dilihat tampan, cenderung dilihat cantik, cenderung dilihat menawan itu ketika dia berjalan atau dia duduk tegap. Badannya tidak bungkuk, badannya tidak miring, tapi tegap lurus, saudara. Nah, ini saudara yang mau dijelaskan dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya apa, saudara? Kekhawatiran yang berada dalam pikiran. Hati ini tidak hanya berbicara tentang perasaan, ya saudara, tetapi bagaimana isi pikiran kita, perasaan kita juga, jiwa kita, emosional kita, bahkan sampai perilaku kita, itu menandakan adanya tanda-tanda kekhawatiran, saudara. Nah, dikatakan dalam Amsal, kekhawatiran membungkukkan orang. Artinya apa, saudara? Ketika kita khawatir, entah itu secara pikiran, entah itu secara perasaan, semisal khawatir secara pikiran, oh nanti gaji saya cukup nggak ya untuk mencukupi kebutuhan saya, oh nanti untuk sekolah bagaimana ya, untuk kuliah bagaimana ya, untuk nilai bagaimana ya. Itu pikiran, saudara. Nah, kita akan juga membahas kekhawatiran tentang perasaan misalnya, bagaimana kalau ketika saya mengambil keputusan itu mengecewakan banyak orang, bagaimana ketika saya berani melangkah itu malah meninggalkan teman-teman saya. Itu contohnya, saudara. Nah, ada salah satu dosen yang berkata kepada saya, saudara, keputusan yang kau ambil dengan ketakutan
engkau tidak akan berhasil. Artinya saudara, ketika kita ingin melakukan kebenaran tetapi kita takut, ini benar atau salah ya, ini baik di hadapan Tuhan atau justru salah di hadapan Tuhan. Nah, itu mulai khawatir saudara. Nah, karena kita tidak berani mengambil keputusan, makanya pada tengah jalan kita akan mengalami suatu kegagalan. Dan itulah yang dikatakan dalam Amsal hari ini saudara, kekhawatiran membungkukkan orang. Artinya apa saudara? Ketika kita khawatir, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, kita khawatir, kita takut, kita overthinking, itu yang membuat semua aspek kehidupan kita tidak berjalan lancar. Mulai dari pikiran kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak. Kemudian perasaan kita menjadi mudah terganggu, menjadi mudah, misalnya mudah sedih, mudah marah dan lain sebagainya. Lalu perilaku kita, kalau mencerminkan kekhawatiran, biasanya perilaku kita akan bertindak ragu-ragu mungkin, atau mungkin sudah melangkah tetapi kembali lagi ke belakang. Nah, itu saudara, kita sudah bahas bagian pertama, bagaimana kekhawatiran ini membungkukkan seorang. Ada salah satu ayat Amsal yang menjadi pendukung, yaitu semangat hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini sama saudara, kekhawatiran itu diibaratkan sebagai semangat yang patah. Ketika kita sudah tidak semangat, kita mulai memikirkan hal aneh-aneh, overthinking, kita mulai cemas, khawatir dan lain sebagainya. Itulah yang membuat semangat tulang kita patah. Artinya kita tidak ada kuasa, tidak ada. Kalau dalam bahasa Yunani itu Dunamos artinya pergerakan. Kalau kita khawatir, kita tidak ada kuasa saudara, kita tidak ada pergerakan. Misal ketika Anda ingin memberitakan Injil, Anda khawatir, orang ini menerima Injil atau enggak ya, orang ini menolak saya dan lain sebagainya. Maka di situ tidak ada kuasanya saudara. Injil itu ada kuasa saudara, tetapi terkadang kita mengandalkan pikiran kita. Nah, itulah yang dipakai iblis. Bagaimana kita overthinking, itulah yang membuat iblis bahagia saudara. Ketika kita overthinking, ketika kita meragukan kuasa Tuhan, itulah yang membuat iblis ragu, membuat iblis sangat senang saudara untuk mencoba kita. Nah, itu saudara, bagaimana overthinking, kekhawatiran, berpikiran yang berlebihan itu juga yang merusak kehidupan kita saudara. Nah, yang kedua kita akan bahas perkataan yang baik menggembirakan. Nah, ini berbicara tentang iman saudara, berbicara tentang iman. Salah satu dosen saya juga menyebutkan saudara, kalau Anda mau sembuh, Anda harus berpikiran dalam pikiran Anda, saya sembuh. Kalau Anda ingin diselamatkan, Anda tidak boleh lagi berpikiran, oh saya orang berdosa, oh saya orang kalah. Tapi Anda harus berpikiran, saya anak Allah. Dan itulah ketika identitas yang kita ucapkan, itu terus kita ucapkan. Misalnya ketika kita sakit, kita bilang saya sembuh. Itu ada dunamos saudara, ada pergerakan, ada kuasa yang mengalir saudara. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan kalau kita saja tidak mengimani perkataan? Banyak orang berkata perkataan adalah doa. Ya, memang terkadang perkataan itu adalah doa. Bahkan kita membahas sekarang, perkataan iman itu benar-benar suatu doa. Amin. Misalnya Anda sakit, Anda berbicara, oh saya sembuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, saya menjadi pulih, saya bukan orang sakit, saya sembuh. Itu akan terjadi kuasa saudara.
Amin. Makanya di situ perkataan yang baik menggembirakan seseorang. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang positif, yang sukacita, yang membuat hati kita gembira, membuat kita senang, itu yang membuat hidup kita lebih bersukacita lagi dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Tuhan, Kau telah memperkuat kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, bagaimana Engkau berbicara tentang semangat dan kekhawatiran Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ampuni kami Tuhan bila kami ada satu celah di mana kami khawatir akan hari-hari kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, beri kekuatan kami agar kami semakin terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami, sehingga kami tidak mudah overthinking, tidak mudah negative thinking, tetapi kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, di mana ada pergerakan Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.